Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di JNUID ya. Seperti biasa kita bahas dulu indeks kita ya. Wah, terjadi banyak gap down ya. Kemarin gap down, hari ini gap down lagi. IHSG tetap, tapi candle penutupan hijau ya. Berarti ada tanda-tanda rebound. Tapi kalau saya bilang kurang menarik ya. IHSG kita sudah arahnya downtrend ya. Hati-hati. Candle hijau bukan berarti dia akan uptrend ya. Kita contohkan saja histori kapan ini kita lihat ya. Ini candle hijau ya. IHSG kita di sini ada terjadi candle hijau kan. Saat dia turun hijau bukan berarti dia akan uptrend. Dia malah turun makin turun ya. Hati-hati. Jadi bukan berarti dia sudah potensi akan lanjut uptrend. Tidak, karena arah dia sekarang kurang bagus. Sudah kurang oke. Ya. Karena dia sudah jebol area support kuat apalagi 6.900-nya dijebol dan sekarang malah di bawah 6.830. Ada support kuat memang, dari IHSG kita di 6750 ya. Kalau dia jebol lagi 6750, besoknya dia akan turun sampai ke 6690. 6690 kalau jebol lagi, dia akan turun lagi ya, bisa ke di bawah di sekitar 6500-an. Posisi indeks kita sudah kurang oke. Arahnya sudah menukik downtrend ya. Downtrend dia naik mungkin karena technical rebound ya. Kalau menurut saya manfaatkanlah saham-saham yang teman-teman pengen cicil beli. Saham-saham yang bagus tapi dengan konsep bertahap belinya, bertahap ya. Jangan karena merasa ini sudah mantul saya all in di saham ini, nggak bisa. Anda kalau all in dengan kondisi market seperti ini, bonyok Anda. Ya, bonyok Anda. Ya, jangan sampai all in ya. Kalau memang mau masuk saham-saham incaran, silakan. Cuma harus ada plan, ya buat trading plan sendiri. Jika turun beli lagi di mana, dengan jumlah pembelian yang teman-teman sudah rencanakan, ya. Begitu caranya kalau memang mau serok-serok. Tapi kalau untuk sekarang masih ada potensi untuk mengalami penurunan, Mungkin dia akan naik mentok-mentok akan ke 6.900. Kalau 6.900-nya nggak kuat, dia akan turun lagi ya. Turun lagi karena arahnya sudah kurang oke ya untuk indeks kita. Kita lihat saja besok seperti apa. Ya, tapi kita masih bisa cuan ya, masih ada cuan. Tadi pagi kita membeli saham LAN lagi dan itu pun penuh dengan drama ya. LAN itu penuh dengan drama. Kita beli cuan 2%, 3% kita jual, sempat ARB naik lagi, lebih tinggi lagi, itu kan saham-saham gorengan ya. Kita coba lihat LAN lah ya. Ini saya kasih lihat LAN. Saya suruh beli pagi-pagi itu. Bentar, kenapa dia merah? Salah, ini bukan LAN ini ya. LAN saham. Bentar. Nggak ada ya. Nah, saya lihat di sini aja ya. LAN. Kita bahas LAN sebentar, ini menu scalping saya tadi. Pagi ya, LAN. Saya infokan ambil 151, 150, 151 kalau nggak salah. Sempat naik tuh, naik cepat dia. Naik ke 156 kalau nggak salah, 156, 157. Itu terjual ya. Mungkin cuannya sekitar 2%. Habis itu turun tuh. Turun ARB. Wah, gawat banget kan ARB. Mantul lagi. Naiknya lebih tinggi lagi. Sampai 177. Habis itu turun lagi ke 156 ya. Jadi memang penuh dengan drama saham-saham gorengan ya. Memang kalau memang mau trading saham gorengan lebih baik lotnya nggak terlalu besar lah. Jadi psikologis Anda bisa lebih terjaga. Kalau ditanya LAN masih oke. Saham ini masih uptrend ya. Masih uptrend tapi memang saham ini sangat-sangat gorengan ya. Turun naik begitu cepat ya. Kalau ditanya masih uptrend, ada support cukup kuat ya. Support uptrend dia ada di 115, 120 ya, jauh memang. Makanya kalau kita
sudah ada planning, ya jangan sampai dilanggar. Takutnya sampai anjlok di sana ya. 115, 120 itu area support uptrend. Resistance sekarang ada di 164 ya untuk land. Oke, kita bahas dulu menu back cross yang kemarin saya belikan. Timas kemarin harusnya sudah cuan. Hari ini juga naik sedikit. Ya, kita ambil kan bukan di harga closing ini, kita ambil di bawah itu. Ya. Rata-rata ambil di 1930, 1935 itu harusnya dapat. Dan sudah cuan sebenarnya, sudah cuan dari harga pembelian kita itu lebih dari 2%. Ya, bagi teman-teman itu lebih dari 2% ya, 2,2%. Ya, sudah lebih dari cukup sebenarnya. Tapi kalau Anda, saya infokan, kalau Anda mau hold, boleh nggak saham ini di hold? Sebenarnya boleh saja. Boleh saja, saham ini masih posisi uptrend. Tapi kan kalau kita trading, scalping, kita harus lebih disiplin ya. Saya berikan area stop loss kemarin atau area kawal di 1.500. Otomatis sudah terkena ya, sudah terkena kalau memang Anda tidak jual ya. Tapi apakah ini masih bagus? Masih sangat oke. Masih sangat oke sebenarnya, masih posisi uptrend ya. Masih posisi uptrend, tapi memang sama ini penuh dengan drama. Kalau dia downtrend dia arahnya kalau jebol di 1680 itu baru berpotensi downtrend. Tapi kalau masih di atas itu, Timas masih ada potensi yang cukup oke. Apalagi masih tahan di area ya. 1850-nya masih dijaga sampai 1835-nya masih dijaga, itu masih cukup oke untuk Timas sebenarnya. Masih sangat cukup oke. Masih ada potensi untuk naik lagi. Sebenarnya masih sangat oke ya untuk Timas. Begitu saja ya untuk analisa Timasnya. Karena memang sudah cuan sebenarnya. Kalau memang Anda take profit 2%, dapat itu. Kecuali Anda tidak mau take profit dengan market kita seperti ini ya. Saya sudah infokan market seperti ini jangan terlalu banyak hold saham. Kita lebih baik serok saja nanti di bawah. Kalau mau trading pun kita trading yang cepat saja lah ya. Cuan bungkus saja. Oke, saya bahas saja saham-saham yang di request ya teman-teman grup ya. Pertama TPMA. Oke lah ya. Masih oke kok TPMA. Bentar saya pindahkan ke ini aja. Investing. Oke, TPMA masih oke sebenarnya ya. Karena masih bertahan di area support. Bisa dikatakan support uptrend ya. 370 masih bertahan, masih ada potensi ke 380. Maksimal 390 itu resisten cukup kuat dari TPMA. Ya, batas resiko sampai bawah itu 360. Kalau di bawah 360, TPMA udah kurang oke. Ya, support 360, 370 untuk TPMA. Lanjut Indo. Kenapa sih? Bentar, kita balik lagi deh ke ini, tes Indo. Oke, Indo. Saham gorengan ya ini ya, tapi ya belum uptrend juga. Saham gorengan belum uptrend. Support kuat ada di 110 sampai 105. Kalau jebol 105 atau 104 lah ya. Kalau jebol 104 berpotensi downtrend. Tapi kalau masih bertahan 104 110 dia akan sideways dulu. Mungkin akan tes ke 118 sampai 120. Itu resisten cukup kuat dari Indo. Posisinya belum uptrend, lebih cenderung sideways di area bawah untuk Indo. Lanjut Empo. Empo juga belum oke ya, belum uptrend ya. Mencoba rebound tapi masih jauh dari kata uptrendnya. 100-nya masih belum jebol, masih belum oke. Support kuat ada di 90. Kalau 90-nya jebol berpotensi untuk downtrend turun sampai 84, 86. Ya, sekarang dia lagi posisinya memang lagi downtrend sih, ya. Batasi saja resiko di 90-nya untuk Empo. Resist terkuat di 99 sampai 100. Lanjut ke SCMA. SCMA juga lagi downtrend, ya, lagi downtrend. Ini jelas downtrend ya. Ada technical rebound di sini 230-nya, 220 itu support kuat ya. Kalau dia masih bisa naik mungkin akan retest di 250 itu resisten cukup kuat sampai 260.
Posisinya masih downtrend untuk SMA, masih kurang oke, cuma yang mengharapkan technical rebound ya bisa-bisa lah. Dengan batasi resiko bentar saya lihat, resikonya di 220 saja. Kalau 220-nya jebol, akan konfirmasi lebih turun lagi untuk SMA, bisa ke 200. Karena posisinya lagi downtrend. Lanjut ke INKP. Downtrend juga, INKP lagi downtrend juga, jelas sangat downtrend ini ya. Ada support kuat di 7.200, kalau bertahan masih bisa rebound dikit lah, mungkin ke area 7.650 sampai 7.700-an. Tapi kalau 7.200-nya jebol, hati-hati, bisa melanjutkan tren penurunannya kembali, bisa ke 7.000-an, bahkan di bawah 7.000. Batasi saja risiko kalau memang penasaran di 7.200. Posisinya jelas lagi downtrendnya untuk INKP. Lanjut ke WIM. WIM oke, oke, masih uptrend sebenarnya. WIM masih uptrend, yang masih cenderung uptrend dengan titik aman di 480 490 itu area support. Sekarang kalau masih bertahan di 500 oke untuk WIM. Ya, untuk WIM masih oke di 500 ya. Kalau masih bertahan. Kemarin saya sempat suruh buy. Ya, kalau nggak salah saya suruh buy di area itu. Ya, nggak tahu teman-teman yang di grup mereka masih ingat atau enggak ya, karena itu sudah lewat dari 2 minggu masalah. Saya suruh ambil di 490 480 kalau tidak salah ya. Ya pada saat itu nggak dikasih, 500 saja nggak jebol, 500 saja nggak jebol kemarin. Tapi kan hari ini malah dikasih. Ya kalau masih ingat sih mungkin dapet cuan lah, kalau nggak ingat ya belum belum rezekinya ya. Rebound kan dari area yang saya beli kemarin 480 490 saya suruh buy kemarin, dan sekarang sangat oke ya, apalagi 500-nya bertahan, ada potensi retest 540 sampai 560, itu resisten cukup kuat dari WIM. Posisinya lagi uptrend untuk WIM, masih uptrend lah ya untuk WIM. Lanjut ke truk. Truk juga jelek ya, jelek lagi area downtrend ya. Hati-hati 168 167 deh, 167 itu area support, kalau jebol ya OTW ke 160 164. Resisten sekarang ada di 175 180. Posisinya kurang oke untuk truk. Saya lihat dulu untuk truk ya masih kurang oke ya, lagi downtrend sih, posisi lagi agak turun. Lanjut ke Bicep. Bicep juga lagi downtrend ya, jelas sangat downtrend ini. Sangat belum oke sih untuk Bicep ya, nggak terlalu oke. 197-nya jebol ya, akan di bawah 190 lagi ya. Kalau dia jebol 197-nya ya, tonton saya lihat dulu. Ya 195 deh. Kalau jebol 195 197, dia kemungkinan akan turun lagi di bawah 190. Ya posisinya lagi kurang oke, sangat-sangat downtrend. Ya kalau dia bisa rebound mungkin akan ke 210, maksimal 220 lah, 224 lah maksimal itu. Dia akan turun lagi. Biasanya akan sideways dulu lah di bawah. Kalau dia tidak mau mengalami penurunan kembali ya untuk Bicap, dia mungkin akan sideways dulu di bawah. Tapi komposisi sekarang yang jelas kurang oke. Lanjut ke Wifi. Salah. Bentar, ini yang Amerika. Yang Indonesia dong. Ini dia. Wifi lagi sideways di bawah ya. Batasi saja risiko di bawah 360. Kalau masih di di 360 ke atas masih bisa lah. Masih bisa naik, mungkin retest ke 376 sampai 384. Itu area resisten yang cukup kuat. Posisinya jelas sangat-sangat downtrend. Apalagi sekarang lagi sideways di bawah. Kalau jebol 360, saran saya lebih baik dilepas karena potensi bisa turun ke 346, 350. Ya, kau batasi risiko saja di 360-nya jika penasaran untuk EV. Jelas ini saham lagi sideways di bawah, kurang oke. Terakhir SMDR. SMDR. SMDR oke, uptrend sangat uptrend ya, tapi ini sudah ketinggian. Ya, lebih baik kalau saya nggak akan masuk sih. Takut saya saham-saham terlalu tinggi begini. Ya, karena
rewardnya sudah kurang oke ya. Mungkin maksimal ya bisa ke 290 sampai 3.000 lah. Tapi kalau turunnya cukup jauh, bisa ke 2.400 sampai 2.200 ya. Karena 2.200-an itu area support uptrend dari SMTR. Kalau tanya oke ya oke, masih uptrend. Tapi kalau dikoreksi, dia koreksi wajar saja bisa turun lumayan ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga rezeki kita dilancarkan, aktivitas kita selalu dijaga, tradingnya selalu dilancarkan, dan kesehatannya selalu terjaga. Terima kasih. Salam cuan.